Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Riza, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Dan pada pertemuan kali ini, memasuki pelajaran kedua, kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Bu Guru harap anak-anak senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kompetensi dasar dari pelajaran ini yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku mulia. Tujuan dari pembelajaran ini: 1. Memahami iman kepada hari akhir. 2. Menyebutkan macam-macam hari kiamat. 3. Menyebutkan nama-nama lain hari kiamat. 4. Menjelaskan tanda-tanda hari kiamat dan hikmah mempelajari hari akhir. Nah anak-anak, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, karena hanya Allah yang tahu. Kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena percaya kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang kelima. Penjelasan tentang hari kiamat dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Nah anak-anak, adakah dari kalian yang sudah hafal surat Al-Qari'ah? Bagus. Bu Guru harap semuanya sudah bisa membaca dan menghafalnya ya. Nah, Bu Guru lanjutkan, kita akan mempelajari dari maknanya. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Anak-anak, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sughro ialah hancurnya sebagian alam semesta. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Termasuk juga orang meninggal dunia. Adapun kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Tidak hanya bumi, tetapi juga matahari dan planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Allah menjelaskannya di dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Nah, anak-anak, berikut adalah nama lain dari hari akhir. Jadi, bukan hanya hari kiamat ya, tetapi ada banyak nama yang mewakili hari akhir.
Ada yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul zalzalah, yaumul waqi'ah, yaumul tanat, yaumul qadha, yaumul rajifah, yaumul haq, yaumul hukm, yaumul fasl, yaumul jama', yaumul faza', yaumul wa'id, yaumul hasrah, yaumul khulud, yaumuddin, dan yaumul qari'ah. Nanti bisa anak-anak pelajari dan ditulis kembali di buku tulis kalian. Nah, tahukah kalian tanda-tanda adanya kiamat? Firman Allah dalam Al-Quran menjelaskan beberapa tanda-tanda kiamat. Di antaranya yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Kemudian maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang merajalela. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Dalam sebuah hadis diterangkan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, adanya kabut. Yang kedua, adanya dajjal atau orang yang mengaku sebagai Tuhan. Yang ketiga, binatang ad-dabbah atau binatang melata yang dapat berbicara. Yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Yang keenam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Kemudian yang kedelapan, api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi. Kemudian trompet kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisab amal dan perbuatan mereka. Nah, anak-anak, dari pengertian hari kiamat tadi, ada hikmah yang dapat kita petik karena kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Yang ketujuh, bersikap rendah hati terhadap siapapun. Sampai di sini, semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bu Reza ya. Nah, hari kiamat itu adalah rahasia Allah. Tugas dan kewajiban kita adalah mengimani dan mempersiapkan bekal amal soleh sebelum kedatangannya. Oleh karena itu, anak-anak, mulai sekarang kita harus memperbanyak melakukan amal perbuatan yang soleh agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Kemudian untuk tugas hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Jangan lupa tulis soal dan jawaban di buku tulis kalian. Sertakan nama lengkap, nomor absen, hari, dan tanggal mengerjakannya. Oke anak-anak, Bu Guru rasa pertemuan kita kali ini cukup sekian. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan pada Bu Reza. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.